Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini aku pengen sharing tentang bagaimana pengerjaan mengenai linear programming. Jadi terinspirasi dari beberapa teman yang masih kesulitan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan linear programming. Jadi saya berkeinginan untuk membantu teman-teman yang mungkin di luar sana memang masih kesulitan. Jadi kita mulai saja. Untuk linear programming ini saya ada contoh soalnya ya di sini. Jadi ada dua fungsi tujuan, yaitu maksimasi untuk fungsi tujuan 1 yaitu 5x1 min 2x2. Lalu fungsi tujuan yang kedua adalah min x1 plus 4x2. Lalu dengan pembatas atau kendalanya kendala yang pertama min x1 plus x2 kurang atau sama dengan 3. Yang pembatas kedua x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8. Pembatas yang ketiga adalah x1 kurang dari sama dengan 6. Pembatas yang keempat x2 kurang dari sama dengan 4. Di mana x1, x2 nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini pertanyaannya nanti akan bagaimana solusi optimalnya. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa cukup hanya menggunakan grafis saja. Jadi kali ini saya membutuhkan penggaris untuk mengerjakannya. Tapi tahap pertama sebelum menggambar tentunya kita harus tahu berapa titik-titik semua ini. Maksudnya titik-titik dari kendala-kendala ini kita harus menggambarnya dulu. Jadi kita mulai dari penyelesaiannya. Jadi langkah pertamanya kita mulai mencari titik-titiknya dulu dari kendala yang pertama. Kendala pertama. Kelihatan? Oke. Kendala pertamanya adalah min x1 plus x2. Ini kurang dari sama dengan 3. Ini saya tulis sama dengan 3. Dari sini, untuk mencari titiknya kita harus mengumpamakan nilai x1 dan nilai x2-nya itu sama dengan 0. Ya, seperti ini. Misal untuk x1 sama dengan 0, maka hasilnya adalah kita masukkan x1 sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi hasilnya 0 plus x2 sama dengan 3. Jadi ditemukan x2 sama dengan 3. Oke. Lalu kita misalkan lagi. Misal x2 sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Jadi min x1 plus 0 sama dengan 3. Jadi hasilnya min x1 sama dengan 3, maka x1 sama dengan min 3. Jadi titik untuk kendala yang pertama adalah min 3,3. Oke. Lalu bagaimana kendala yang kedua? Kita hitung sama caranya seperti kendala yang pertama. Jadi untuk kendala yang kedua itu adalah x1 plus x2 sama dengan 8. Jadi kita misalkan x1 itu sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 0 plus x2 sama dengan 8, maka x2 sama dengan 8. Lalu kita umpamakan lagi untuk x2-nya. Jadi misal x2 sama dengan 0, jadi kita masukkan ke persamaan ini. Jadi x1 plus 0 sama dengan 8, maka x1 sama dengan 8. Nah, jadi titiknya untuk kendala yang kedua adalah 8,8. Oke. Lalu bagaimana dengan
kendala yang ketiga dan keempat. Kita lihat. Kita tulis di sini saja. Untuk kendala yang ketiga itu kan X1 sama dengan 6. Jadi titiknya udah terlihat ya, X1 sama dengan 6. Langsung kita garis saja nanti. Lalu untuk kendala yang keempat itu X2. X2 sama dengan 4. Oke. Lalu dari titik-titik ini yang saya stabilo ini, lalu ini dan ini kita gambar di kertas lagi, kita gambar secara grafis ya. Oke, kita gambar ini harus pakai penggaris yang skalanya benar, jadi jangan sampai gambarnya nanti tidak sesuai titiknya nanti, karena ada titik perpotongannya juga. Kita gambar garisnya di sini, jadi kita lihat ya, kita gambar sumbu X1 dan X2 nya dulu. Kita gambar X1 dan sumbu X2. Oke. Ini nanti untuk kendala yang pertama kan min 3,3, X1 nya min 3, X2 nya 3. Jadi kita gambar di sini. 1, 2, 3. Ini min 3. Lalu 1, 2, 3. Ini 3, lalu kita garis. Nah, ini adalah kendala yang pertama ya. Ini kita gambar yang ini tadi. Jadi X1 nya itu min 3, X2 nya itu 3, X1 nya min 3, X2 nya 3. Jadi kita gambarnya di ini sumbu X1, ini sumbu X2. Jadi X1 nya itu min 3, X2 nya 3. Jadi kita garis, ketemu kendala yang pertama. Terus untuk kendala yang kedua itu titiknya kan 8,8. Jadi X1 nya 8 di sini, nanti X2 nya sini 8. Jadi kita garis. Ya, kenapa saya harus menjelaskan detail? Karena bagaimanapun juga pasti kita harus membantu teman-teman yang memang benar-benar kesulitan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Kita gambar titik di sini. Kemudian oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini 8. Kita garis titiknya. Kita garis. Ya. Ini adalah kendala yang kedua. Sorry. Terus kemudian kendala yang ketiga itu adalah X1 sama dengan 6. Kita lihat X1, sumbu X1 ini dan 6-nya di sini. Jadi ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk kendala yang X1, kendala yang ketiga X1 sama dengan 6, itu gambarnya begini. Di sumbu X1 kita langsung gambar garis tegak lurus dengan sumbu X1. Jadi langsung gambar lurus. Gitu, ini yang K3. Lalu untuk yang kendala yang keempat, ini X2 sama dengan 4. Jadi di sumbu X2 kita garis juga di angka yang keempat, tapi dia mendatar ya. Gini.
nggak ini saya. Terus oke, ini kendala yang keempat. Kita lihat. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana daerah layak. Solusinya di sebelah mana? Kita lihat. Untuk soalnya, untuk kendalanya, ini kan dia simbolnya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi sebagai catatan bahwa ketika pembatasnya itu menggunakan notasi kurang dari sama dengan 0, maka artinya dia akan mendekati 0. Ketika dia lebih dari sama dengan 0, maka dia akan menjauhi 0. Jadi dari sini kita akan menggaris arsirannya. Kita lihat semuanya kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi semuanya akan mendekati 0. Mendekati titik 0. Jadi kita garis di sini. Untuk K1 dia akan mendekati 0. 0-nya kan di sini. Jadi kita akan arsir ke bawah gitu. Begini. Gitu. Kita arsir. Kemudian yang K2. K2 juga garisnya ini sumbunya ini 0. Jadi dia ke bawah, mendekati 0. Garisnya ke bawah. Terus untuk K3 dia mendekati 0. Jadi dia ke kiri karena 0-nya di sini. Jadi dia ke sana. Gitu. Terus untuk yang keempat juga mendekati 0, jadi dia ke bawah. Nah, dari gambar ini maka daerah yang terkena semua perpotongan, terkena daerah arsiran menyeluruhnya itu ada di sini. Kita lihat ada di sini yang saya merah-merah. Oke, ini terus ke sini. Terus kelihatan ini merahnya ini. Lalu ini. Jadi yang harus daerah solusi layak adalah yang terkena semua perpotongan ya. Terkena semua perpotongan arsiran itu. Jadi gambarnya kan seperti ini yang merah. Kelihatan kameranya. Nah, ini adalah daerah solusi layaknya. Lalu untuk mencari solusi optimalnya berapa ya? Solusi optimal berapa? Jadi kita kasih titik-titik nih. Di sini di titik ini kita kasih titik ini A misalnya. Terus di sini itu B. Di titik ini kita kasih C dan di sini kita kasih D. Lalu di sini kita beri E. Oke, lalu dari titik-titik ini kita cari ini titiknya berapa ya? Gitu. Kita lihat titiknya.